Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Oka Duyanti dengan NIM 0501191007 dan saya Silvia Novianti dengan NIM 0501191008. Mari kita simak videonya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya media pembelajaran pada pengembangan bahasa anak usia dini. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi dua bagian, yaitu media dalam arti sempit dan media dalam arti luas. Dalam arti sempit, media pembelajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pengajaran yang terencana. Sedangkan dalam arti luas, media tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, akan tetapi juga mencakup alat-alat sederhana seperti slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan guru. Media yang biasa digunakan pada pendidikan anak usia dini adalah media yang dibuat sendiri oleh guru atau media imitasi yang dibeli namun harus sesuai dengan tema yang ada pada rancangan kegiatan mingguan atau RKM dan rancangan harian atau RKH hari itu. Selanjutnya ada prinsip media pembelajaran untuk anak usia dini. Prinsip-prinsip dalam penggunaan antara lain: 1. Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian penting yang harus ada dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Kedua, media pengajaran harus dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Karena dalam proses belajar mengajar, guru benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Ketiga, dalam penggunaan media pembelajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya, di mana pada saat menggunakan media pembelajaran, guru harus benar-benar merancang perencanaan kegiatan dari rumah dan menerapkannya pada saat pembelajaran. Anak tinggal mengikuti instruktur dari guru. Dan yang keempat, guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang anak aktif dalam belajar jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan media. 1. Media pembelajaran yang dibuat hendaknya dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran secara berulang dengan tema dan subtema yang berbeda. Yang kedua, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar dan murah. Sebagai contoh, bekas bungkus susu bubuk dapat kita gunakan untuk membuat kapal-kapalan. Keuntungan anak dilatih untuk bersikap hidup sederhana dan kreatif. Yang ketiga, bahan-bahan tertentu yang mengandung bahan kimia yang berbahaya perlu dihindari guru. Misalnya penggunaan jenis cat yang digunakan untuk mewarnai alat permainan tertentu sebaiknya yang tidak membahayakan atau mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi anak-anak. Yang keempat, dapat menimbulkan kreativitas. Alat permainan konstruktif seperti balok-balok kayu merupakan salah satu contoh alat permainan yang cukup menarik dan menantang anak untuk berkreasi. Yang kelima, sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. Tiap media pembelajaran itu sudah memiliki fungsi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Guru harus menjadikan tujuan dan fungsi sarana ini sebagai bagian yang penting untuk diperhatikan. Yang keenam, dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. Media pembelajaran yang dirancang harus memungkinkan anak untuk menggunakannya
baik secara individual digunakan dalam kelompok atau secara klasikal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tingkat perkembangan anak yang berbeda berpengaruh terhadap jenis permainan yang akan dibuat oleh guru. Sebagai contoh, puzzle atau kepingan gambar. Tingkat kesulitan dan jumlah kepingan gambar yang harus disusun oleh anak akan berbeda antara kelompok usia satu dengan kelompok usia lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oka Duyanti. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya Oka Duyanti akan melanjutkan manfaat media pembelajaran anak usia dini. Sedangkan secara khusus manfaat media pembelajaran adalah 1. Dalam penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif karena dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif. Yang keempat, meningkatnya kualitas hasil belajar anak. Yang kelima, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang keenam, media dapat menumbuhkan sikap positif anak terhadap materi dan proses belajar. Yang ketujuh, mengubah peran guru ke arah yang lebih pasif dan produktif. Nah, selanjutnya ada dampak positif dari penggunaan media pembelajaran anak usia dini. Dampak positifnya antara lain yaitu 1. Membuat pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif. Yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran akan lebih pendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap materi. Yang terakhir, peran guru berubah ke arah yang lebih positif. Nah, di sini ada contoh media pembelajaran yang mampu menstimulasi semua aspek perkembangan anak usia dini. Adapun contoh media yang dapat digunakan pada anak usia dini yaitu balok atau kotak bangunan, memperkenalkan kepada anak-anak berbagai bentuk geometri 3 dimensi, misalnya bulat, lingkaran, segi 4, segi 3, setengah lingkaran, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada kotak-kotak huruf. Kotak-kotak huruf untuk menarik minat baca dan menyusun huruf dalam kata yang bermakna. Yang ketiga ada boneka. Nah, boneka untuk alat peraga dalam bermain sandiwara yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Yang terakhir yaitu ada puzzle, melatih daya pengamatan dan daya konsentrasi. Media merupakan medium atau perantara yang dapat mempengaruhi sikap emosional, bahasa, fisik, motorik, moral, agama, dan seni. Mungkin sekian saja dari kelompok 9, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.